Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Profesor Frans Magnus Suseno dalam sidang perselisihan hasil pemilu untuk pemilihan presiden atau PHPU Pilpres bertindak sebagai ahli yang diajukan oleh kubu Ganjar Mahfud pada sidang kali ini. Dalam pendapatnya, sebagai ahli di sidang sengketa Pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Romo Magnis menyamakan presiden dengan pimpinan organisasi mafia. Romo Magnis mengatakan, segala kesan bahwa presiden memakai kekuasaannya demi keuntungan sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah hal yang sangat fatal. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Menurutnya, presiden menjadi milik semua pihak, bukan hanya menjadi presiden dari pemilihnya. Sidang kali ini adalah ketiga kalinya bagi perkara yang dimohonkan Ganjar Mahfud dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri. Apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku, dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Sehari sebelumnya, kubu Anies Baswedan telah melakukan sidang dengan agenda tersebut. Pada sidang pekan lalu, telah dilakukan sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan KPU sebagai termohon, Bawaslu sebagai pemberi keterangan, dan tim pembela Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Dalam persidangan hasil pemilihan umum, Magnus Suseno memaparkan 5 poin pelanggaran etika dalam Pilpres 2024 di sidang sengketa pemilu. Pertama, menurutnya pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres oleh KPU. Frans mengatakan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu menilai pendaftaran Gibran sebagai cawapres adalah pelanggaran etika berat. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara umum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. Kedua, keberpihakan Presiden Jokowi atau penyalahgunaan kekuasaan. Jokowi boleh saja memberitahu harapan kemenangan salah satu calon, tapi begitu ia memakai kekuasaannya untuk memberi
memberikan petunjuk kepada ASN, polisi, militer, dan lain sebagainya guna mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan dalam rangka memberikan dukungan kepada paslon, itu melanggar tuntunan etika. Bahkan ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga Indonesia, termasuk semua politisi. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. Ketiga, nepotisme. Frans menilai seorang presiden yang memakai kekuasaan yang telah diberikan oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri adalah hal yang amat memalukan. Ini membuktikan orang tersebut tidak mempunyai wawasan seorang presiden yang mendedikasikan hidup 100% untuk rakyat, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Keempat, pembagian bantuan sosial alias bansos. Frans menuturkan bansos bukan milik presiden, tapi milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Ia bahkan mengibaratkan presiden yang mengambil bansos untuk dibagi-bagikan dalam rangka kampanye paslon tertentu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian yang pelanggaran etika, itu juga tanda bahwa ia kehilangan wawasan etika. Terakhir, memanipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimanipulasi, itu pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Jika waktu untuk memilih diubah dan penghitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya, ia menyebut praktek semacam itu merupakan kecurangan dan sama dengan sabotase pemilihan rakyat.